يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa ni'matul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama kita, yang mana kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 dari Arba'in An-Nawawiyah. Ya, dari 40, judulnya Arba'in, 40 artinya yakni 40 pilihan dari hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun yang dihimpun di sini lebih dari 40. Ya, ini disebutkan agar memudahkan kaum muslimin untuk mengenal kitab yang dikarang oleh beliau. Ya, jadi 40 itu sebagai pembulatan saja. Bahkan di sebagian naskah ada sampai kurang lebih hampir mendekati 50 atau 51. Taib, hadis yang ke-40 ini ayyuhal ikhwah sangat fenomenal juga, ya, dan seluruhnya hadis-hadis Nabi yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau ini rata-rata sangat familiar di kaum muslimin, karena kitab ini juga familiar di kaum muslimin. Mudah-mudahan ini karena keikhlasan beliau rahimahullahu ta'ala dalam menyusun kitab Al-Arba'in. Dan hampir ada kitab beliau yang familiar dan fenomenal di kalangan kaum muslimin, semuanya tentang hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ini kita bahas, dan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, hampir kaum muslimin semuanya mengenalnya. Mudah-mudahan ini, kata para ulama, ya,
akan keikhlasan beliau ketika menghimpun kitab ini. Karena pada zaman beliau kitab Arba'in ini sudah banyak. Bahkan muridnya pun mengatakan, wahai imam, ketika beliau sedang menyusun kitab Arba'in ini, ngapain bikin atau menyusun Arba'in? Karena sudah banyak. Ya, sudah banyak para ulama yang menyusun kitab Arba'in. Maka kata beliau, senada dengan perkataan Imam Malik ketika membuat kitab Muwatta, ya kitab-kitab hadis, karena di zaman Imam Malik banyak Muwatta. Maka jawaban beliau sama dengan Imam Malik, man kana khalisan lillah fahuwa abqa. Barang siapa yang ikhlas itu yang akan abqa, akan terus ada sepanjang kehidupan manusia. Dan subhanallah, ya lihat, kita tatkala disebutkan kitab Arba'in tidak ada lagi kecuali Arba'in Nawawi. Subhanallah, padahal Arba'in itu banyak, Pak. Dan tidaklah disebutkan kitab Muwatta kecuali Muwatta Imam Malik. Subhanallah, ini sekali lagi akan keikhlasan, dan ini mengingatkan kepada kita agar selalu ikhlas dalam beramal, selalu ikhlas dalam beraktivitas, apalagi dalam ibadah menuntut ilmu, agar ilmu yang kita dapatkan ini yabqa, akan selalu ada, akan bisa diamalkan, bahkan bisa kita tularkan kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena kita ikhlas menuntutnya, karena kita ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hadis ini ayyuhal ikhwah, hadis nasihat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, apa nasihat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat baik sekali tentang hakikat kehidupan seorang hamba di dunia, atau hakikat kehidupan dunia secara umum. Dan Nabi sudah ngasih konsepnya, sehingga barang siapa yang menjadikan konsep Nabi ini dalam kehidupan dunianya, mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang tidak tergiur dengan kehidupan dunia yang fana ini. Yang kebanyakan manusia tenggelam dengan kehidupan dunia, seakan-akan dunia diciptakan untuknya dan dia diciptakan untuk dunia. Ya, kita simak hadisnya yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan atau meriwayatkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai atau bimankibai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundakku. Ya, faqal, nanti kita sebutkan kenapa Nabi memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil. Jadilah engkau Ibnu Umar hidup di dunia ini seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang musafir, safar, melewati perjalanan. Ya, ini redaksi atau nasihat Nabi SAW yang sangat singkat namun dalam maknanya. Ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau seperti orang musafir. Nanti kita sebutkan apa yang dimaksud dengan orang asing dan apa yang dimaksud dengan orang yang musafir, dan bagaimana keadaan mereka ini, sehingga bisa kita ambil nasihat dan pelajaran dari nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, memberikan petuahnya, dan ini bagian dari tafsir beliau terhadap nasihat Nabi kepadanya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan beliau mengatakan, ya, setelah meriwayatkan hadis ini, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau di
sore hari, jangan menunggu di pagi hari. Apabila engkau sudah masuk sore hari, maka jangan menunggu pagi. Saya sebutkan, kita terlek dulu. Ya, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika engkau di pagi hari, jangan nanti menunggu sore. Sehingga nanti dulu di sore saja. Ya, itu maksudnya taswif, nunda. Ya, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadikanlah keadaan sehatmu persiapan untuk keadaan sakitmu nanti. Wa khudh min hayatika limautik. Dan jadilah kehidupanmu yang sekarang, engkau hidup ini, persiapan bekal untuk kematianmu nanti. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadisnya berarti hadis ini adalah hadis yang sahih. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, ini nasihat yang luar biasa yang disebutkan Nabi SAW, begitu juga oleh Ibnu Umar yang menafsirkannya. Hadis ini mengingatkan kita agar kita tidak terkecoh dengan kehidupan dunia, agar kita tidak terkecoh dengan masa muda kita, dengan keberhasilan kita sekarang, usaha kita, kesehatan kita yang prima. Karena yang namanya ajal kalau sudah datang tidak mengenal keadaan kita. Nanti nunggu tua atau nunggu sakit dan lain sebagainya. Ini hadis adalah pecutan kita agar sedikit mengerem terhadap perkara dunia. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan secara perlahan-lahan faedah yang bisa dipetik dari pelajaran hadis yang ke-40 ini. Yang pertama, di sini Nabi SAW ketika ingin menyampaikan satu masalah, Nabi SAW memegang pundak Ibnu Umar. Tujuannya adalah untuk apa? Agar Ibnu Umar memperhatikan apa yang akan diomongkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama, jawazu akhdhil insan bimankibi ghairihi. Bolehnya seorang untuk memegang pundak orang lain ketika berbicara. Boleh, tidak mengapa. Ya, wa annahu la haraj, dan itu tidaklah mengapa. Alal insan, diperbolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang itu fokus. Terkadang antum pernah nggak ngerasain ngomong sama orang, orangnya kurang fokus. Ya, agak noleh ke kanan, noleh ke kiri, ya. Kalau seperti itu, antum pegang pundaknya, ngomong, lihat matanya, maka dia akan fokus. Tentunya jangan ngelihatnya terus-terusan, Pak. Nanti ketakutan. Ya, apalagi nanti kalau dia punya utang, wah ini kayaknya sindiran keras ini ya, suruh dibayarkan lah. Akan tetapi Nabi melakukan ini tujuannya agar apa? Agar fokus dan diperbolehkan. Apalagi jika urf masyarakat, adat istiadat masyarakat membolehkan. Ya, karena ada beberapa perkara yang apabila kita lakukan di sini itu tidak baik kesannya. Seperti kalau di Timur Tengah, Pak, antum berjalan dengan teman, kemudian pegangan tangan, itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, antum berjalan nih sama tentunya laki-laki lagi ya, bukan lawan jenis ya. Kemudian dipegang tangannya sambil berbicara, sambil ngobrol, di sana adalah sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang lumrah. Lah kalau kita praktekkan di sini, wah ini hati-hati. Bahaya ini. Langsung dikasih notis sama masyarakat. Ya, jadi urf juga terkadang memberikan pengaruh. Maka dilihat, kalau urfnya, kebiasaannya itu tidak mengapa, maka diperbolehkan. Dan kami rasa yang seperti ini memegang pundak ketika berbicara, ya, itu tidaklah masalah.
Ya, dan sebaliknya di sini Pak, maaf kalau ini sengaja kita singgung ya. Kayak orang maaf ya menepuk pantat orang, belakangnya orang itu sesuatu yang biasa ketika bercanda. Ya, ketika bercanda. Tapi di sana ya itu aib luar biasa. Gak boleh. Ada apa ini? Walaupun hanya sekedar memukul, ini tidak diperbolehkan. Kalau sebagian di tempat di negeri kita mungkin itu hanya lelucon saja atau hal yang biasa walaupun kurang baik, tapi di sana itu berbeda. Contoh berikutnya, kalau di sini ya di kita ya orang menanyakan keluarganya sampai menyebut nama istrinya, apa kabar? Gimana keadaan antum? Gimana keadaan istri antum? Walaupun hanya sekedar basa-basi, itu mungkin sesuatu yang wajar, biasa. Tapi di sana ini aib. Ya, ketika antum menanyakan apa kabar istrimu, gimana keadaannya, sehat atau tidak, maksudnya kan itu. Langsung mukanya merah. Ada apa antum nanya-nanya istri Anda? Ya, disangkanya ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi urf, adat istiadat, ya kebiasaan masyarakat terkadang itu juga perlu diperhatikan ya dalam masalah kebiasaan, bukan dalam masalah ibadah. Sekali lagi, bukan dalam masalah ibadah. Kalau ibadah letterlock Pak, harus sesuai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kata para ulama, boleh seorang ketika ngobrol sambil memegang pundaknya, tujuannya untuk fokus. Dan ini bisa kita terapkan ketika ingin ngasih nasihat kepada anak. Ya, kadang anak banyak kurang fokusnya, anak yang masih balita yang belum balik, ya, maka pegang pundaknya, kemudian tatap mukanya, ya, kemudian kasih petuah atau nasihat, maka dia akan fokus. Sebagaimana yang disabdakan, yang dilakukan Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Tuh lihat, Ibnu Umar sampai meriwayatkan kepada kita. Ya, ini luar biasa. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya. Hadis ini ayyuhal ikhwah, kata para ulama, ya, memberikan pesan kepada kita agar qisar amalil mu'min fid dunya. Jangan banyak panjang angan-angan dalam dunia. Ya, jangan banyak panjang amal, yakni amal itu angan-angan. Ya, seharusnya seorang mukmin itu qisar amalil mu'min fid dunya. Jangan terlalu banyak angan-angan. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Karena panjang angan-angan akan melupakan kehidupan akhirat, akan menghilang atau melupakan kehidupan akhirat. Fa innal mu'mina la yanbaghi an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskanan la yatma'innu ilaihi, walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu ala janahis safar. Ya, karena seharusnya seorang mukmin itu ya tidak menjadikan dunia seperti orang mukim. Ya, sebagai watana, ya, tanah kampung halaman yang dia akhirnya apa? Yatmain, penuh dengan ketenangan, seakan-akan dia tinggal selamanya. Walakin seharusnya apa yang dia hadirkan? Yang dia hadirkan seakan-akan dia mau berangkat safar. Orang kalau mau berangkat safar gimana? Ya, banyak persiapan yang akan dilakukan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia. Yaitu silahkan menikmati kehidupan dunia, tetapi ingat, antum suatu saat akan hengkang dari dunia ini. Sehingga apa yang dilakukan? Banyak membawa perbekalan. Itu maksudnya seperti musafir. Antum kalau di rest area nggak bakal lama. Ya, kenapa? Hanya sesuai hajat. Beli ini masuk ke minimarket, beli ini mungkin ke toilet juga. Karena perjalanan masih panjang, istirahat, sholat zuhur sama asar dijamak di qashar misalkan. Ya, istirahat setengah jam supaya nggak ngantuk, apalagi kalau dia driver, supirnya. Kemudian habis itu tancap gas lagi. Itulah yang dimaksud Nabi SAW, au abirus sabil,
seperti orang yang musafir. Ya, seperti orang musafir, ya, atau gharib, orang yang asing. Orang yang asing ini, Pak, antum kalau pergi ke suatu tempat, ya, antum orang Bogor ingin misalkan ke Bandung. Ke Bandung cuman 2 atau 3 hari, nggak ada yang kenal. Gimana perasaannya? Kayak, ya gimana orang yang nggak ada yang mengenalinya? Dia kurang nyaman biasanya. Pengen cepat-cepat menyelesaikan hajatnya, permasalahannya, habis itu balik lagi ke rumahnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW gharib. Sehingga kalau orang gharib yang bukan mukim, musafir, maka dia melakukan hal-hal sekedarnya saja, habis itu selesai. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ya. Dan ini senada dengan perkataan, ya, kaum mukminin dari keluarga Fir'aun. Ya, ahli Fir'aun, ada mereka yang beriman mengatakan apa? Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini, kehidupan dunia hanyalah perhiasan, ya, hanyalah permainan, ya, perhiasan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang menetap. Ini yang sesuai dengan surat Ghafir ayat 39. Dan juga ada hadis Nabi SAW yang senada. Ya, hadis Nabi SAW yang senada, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la. Mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali raqib. Qala fi dhilli syajaratin fi yawmin sa'if thumma raha wa tarakaha. Permisalan yang aku gambarkan tentang permasalahan dunia, antara aku dengan dunia, itu seperti orang yang melakukan perjalanan safar dengan menggunakan kendaraan. Kemudian dia beristirahat sebentar di naungan pohon, ya, di hari yang terik, karena dia kepanasan, berlindung dulu di pohon, ya, untuk istirahat. Tsumma raha wa tarakaha. Kemudian dia meninggalkannya. Itulah yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, jadilah engkau seperti orang gharib, seorang gharib, seorang yang asing, lam yattakhid sakanan wa qararan. Kalau orang asing itu, ya, tidak langsung menetap di situ karena dia asing. Awwabiris sabil lam yastaqir. Dia enggak bakal lama tinggalnya. Suatu saat akan pergi, sama kayak seperti orang tinggal di hotel. Ada waktu check-in-nya, ada waktu check-out-nya. Apa yang dilakukan enggak bakal lama-lama di situ. Mungkin dia enggak bakal buka koper semuanya. Kenapa? Dia cuma 1 hari atau 2 hari. Dia hanya ngambil beberapa doang saja. Kenapa? Karena besok atau lusa dia bakal check out. Sehingga ngambil seperlunya saja. Itu maksud dari abirus sabil, orang yang musafir. Jadi dari sini ayyuhal ikhwah, ada pesan dari Nabi SAW. Kehidupan dunia ini memang singkat. Ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad ini hanya berapa tahun? 60 sampai 70 tahun, sangat pendek. Ya, kalau umat-umat terdahulu, lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang berdakwah ke kaumnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Berarti 950 tahun. Artinya hidup puluhan tahun, ribuan. Itu belum dari lahirnya. Ya, begitu juga setelah Nabi Nuh, nabi-nabi setelahnya, kaum-kaum setelahnya, ratusan sampai
ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari umatku yang melewati ambang tersebut. Ini sedikit, nggak banyak. Rata-rata 60 70 tahun. Yang sudah dilebihkan dan masih sehat, itu adalah termasuk yang sedikit yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau kita hidup di dunia ini sebentar, maka hendaknya kita banyak mempersiapkan bekal dari amal saleh kita, dari kebaikan kita, dari taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada kita semua, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ini memiliki dua makna. Kalau engkau di pagi hari, jangan menunggu sore. Kalau engkau di sore hari, jangan menunggu di pagi hari. Artinya bahwa ada dua makna yang disebutkan para ulama. Makna yang pertama, jangan mengakhirkan amalan. Apabila Anda memiliki kesempatan untuk beramal sekarang, maka lakukanlah. Jangan ditunda. Karena apa? Karena bisa jadi Anda akan terhalangi untuk melakukan amalan tersebut. Karena kesempatan bisa jadi tidak terulang kembali. Itu makna yang pertama. Jangan ditunda. Bisa jadi antum sekarang lagi kosong, antum lagi sehat walafiat, antum lagi tidak ada kesibukan. Ternyata setelah diakhirkan, antum tidak bisa melakukannya. Entah itu karena kesibukan, entah itu karena banyak urusan, entah itu karena sakit atau yang lainnya. Itu makna yang pertama, jangan mengakhirkan amalan. Karena apa? Umur kita itu singkat. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ya, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau engkau di sore hari, jangan menunggu di pagi hari. Li'annaka qad tamutu qabla an tusbih. Karena bisa jadi ajal akan mendatangimu sebelum di waktu pagi. Atau sebaliknya, engkau di pagi hari jangan menunggu sore hari, bisa jadi di siang harinya datang ajal tanpa diketahui, sehingga tadi acara planning bahkan amalan yang akan dilakukan yang tadi nanti di sore hari saja, nanti di pagi hari saja, semuanya hancur, hilang, tidak bisa dilakukan karena sudah datang ajal. Ini makna yang kedua. Karena ajal tidak ada yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, memberikan nasihat. Makna yang kedua ini bisa jadi seorang akan meninggal suatu saat, ya. Wa hadza fi ahdina katsirun jiddan. Dan fenomena ini sangat banyak sekali ya ikhwah di sekeliling kita. Lihat, ya, kata beliau, ini saya bawakan redaksi nasihat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Lihat ya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Ya, orang keluar dari rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bahkan dia mengatakan kepada istrinya, tolong siapkan makan siang. Ya, siapkan makan siang. Akhirnya tidak disantap makan siangnya. Kenapa? Ajal sudah menemuinya lewat misalkan kecelakaan lalu lintas wal iyadhu billah, ya, akhirnya sampai meninggal. Au yamutu faj'atan. Sekarang sudah mulai banyak meninggal mendadak. Dan itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak yang mati mendadak, kata Nabi SAW. Dan itu mulai sudah mulai kita mendengar dan menyaksikannya. Ya, si fulan tadi ngobrol sama ana waktu subuh, ternyata waktu duhanya ada kabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Kaget. Ada orang yang lagi olahraga, ya, main badminton kah,
main futsal, tiba-tiba jatuh. Kata temannya, ini kayaknya guyon nih, bercanda. Ternyata iya benar, dia meninggal. Tidak ada yang tahu. Tidak harus nunggu tua, tidak harus nunggu sakit. Dan itu termasuk di antara ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang dikhabarkan Nabi SAW, meninggal mendadak. Ada yang lagi tidur nggak bangun lagi, ada yang lagi makan tersedak, ya kemudian ya meninggal. Ada yang karena sakit flu, ya meninggal. Tuh lihat, ya umur ada di tangan Allah Azza wa Jalla, sehingga wajib bagi kita semua jangan menunda-nunda amal soleh. Persiapkan ya tentang hari kematian kita, karena ujung dari dunia kita semuanya, ujung dari kehidupan dunia kita semua al-maut. Ya, ujung dari kehidupan kita semua cepat atau lambat sesuai dengan ajal masing-masing, yaitu al-maut. Kalau sudah memiliki perasaan ini, maka dia tidak nyaman untuk tinggal di dunia. Itu maksudnya gharib, asing. Artinya tidak menjadikan sebagai tanah airnya nomor satu. Karena tanah air kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz, tanah air kita, tanah kampung asal kita, al-jannah. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kampung halaman kita, kata para ulama. Karena bapak kita Adam alaihissalatu wassalam, ya diciptakan oleh Allah dan langsung tinggal di jannah. Kemudian dikeluarkan gara-gara maksiat, ya memakan buah yang terlarang. Akhirnya dikeluarkan dari surga disebabkan karena tipu daya iblis, musuh kita bersama. Akhirnya diturunkan ke muka bumi. Dan diturunkan ke muka bumi adalah musibah, bala, ujian bagi Adam dan anak keturunannya sampai sekarang. Sehingga tatkala kita hidup di dunia, baik dalam keadaan senang maupun sedih, musibah, kita berada dalam bala, dalam ujian terus. Antum diuji dengan kesenangan, itu bala. Apakah antum bersyukur ataukah tidak? Dan akan ada hisabnya nanti. Antum diuji dengan musibah, itu juga bala. Apakah antum bersabar ataukah tidak? Ya, antum diuji dengan hal-hal yang tidak enak. Semuanya kehidupan dunia ini bala. Kenapa? Karena tanah air kita bukan di dunia. Kampung halaman kita bukan dunia. Kampung halaman kita adalah akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar Nabi kalau mengatakan gharib, orang asing. Apa sih orang asing? Bahasa lainnya kita ganti perantau. Perantau, apa yang di benaknya dia orang perantau? Walaupun tinggal di perantauannya enak, suatu saat dia pengen balik ke kampung halamannya. Itu gharib. Dan gharibnya seorang mukmin adalah gimana saya rindu dan ingin bisa balik ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kampung halaman yang asli. Sehingga seorang mukmin tidak bakal terlalu selalai dengan kehidupan dunia. Boleh bagi dia untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan. Jangan sampai kenikmatan harta yang Allah berikan lupa terhadap kewajiban yang selama ini dia diciptakan oleh Allah di dunia untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini enggak mau beribadah kecuali kalau kena musibah. Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam ambulan baru ingat Allah. Ya, ketika gula darahnya naik langsung astagfirullah, atubillah. Kolesterolnya naik, ingat Allah. Lah, ketika sehat enggak ingat. Nah, ini jangan sampai kenikmatan dunia menjadikan kita lalai terhadap kehidupan akhirat, yang mana kehidupan akhirat adalah kampung halaman kita. Sudah masuk Isya? Belum. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Taib ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan di sini makna yang
dari penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi kembali ke pembahasan tadi, bahwa kampung halaman seorang mukmin, seorang muslim adalah surga Allah Azza wa Jalla. Karena bapak kita dahulu berada di surga. Sehingga tatkala seorang hamba merasa bahagia sampai melalaikan kehidupan akhirat, maka dia telah melalaikan kampung halamannya. Makanya kata Nabi SAW, gharib, jadilah engkau seperti orang asing, orang yang rantau. Karena orang yang rantau, bagaimana dia ngerantau? Tujuannya agar bisa balik lagi ke kampung halamannya, membangun kembali kampung halamannya, tempat dia dulu kecil bermain bersama teman-temannya, tempat dulu waktu dia dilahirkan. Dia ingin kembali ke kampung halamannya, walaupun di perantauan dia sukses. Lihat, walaupun mungkin dia bakal mati, meninggal di perantauan, tapi apa di benaknya? Di benaknya, gimana perantauan? Dia bakal bertanya terhadap teman-temannya yang masih sebaya, masih hidupkah ataukah tidak? Oh, toko ini kok sudah berubah, jalan ini sudah berubah. Apa? Karena tempat tersebut adalah kampung halamannya. Walaupun dia misalkan tinggal di Bogor, ini sukses. Begitu juga seharusnya seorang mukmin, dia sukses di dunia. Dia termasuk orang yang banyak mendapatkan kenikmatan Allah, tetapi tidak sampai melalaikan kehidupan akhiratnya. Dia selalu ingat, gimana akhirat saya? Apakah ini diharamkan oleh Allah apa tidak? Khawatir saya ini masuk neraka. Khawatir saya ini terhalangi untuk bisa masuk surga. Karena obsesi seorang mukmin adalah surga Allah Azza wa Jalla. Dia hidup di dunia dalam rangka membangun kampung halamannya. Dia menjadikan dunia, fasilitas dunia yang ada selama ini tujuannya untuk membangun negeri akhiratnya, jembatan menuju akhirat. Jadi bukan dunia dalam rangka untuk dunia lagi. Ya. Bukan dunia untuk dunia lagi. Bukan berarti hadis ini melarang Anda untuk menikmati dunia. Lah, bukan. Akan tetapi jadikanlah dunia sebagaimana orang yang bersafar, sebagaimana orang yang asing, tidak lama-lama tinggalnya, mempersiapkan perjalanannya selama ini. Baik, kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Taib ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Penggalan kalimat terakhir dari Ibnu Umar di dalam riwayat ini disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhuma, setelah menyebutkan idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau di sore hari jangan menunggu di pagi hari, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, apabila engkau di pagi hari jangan menunggu sore hari. Karena jangan menunda-nunda amalan. Ya, bisa jadi nanti engkau tidak bisa melakukan perbuatan tersebut atau akan didatangi ajal sehingga engkau meninggal. Kemudian kata beliau masih dari kalimat itu, wa khudh min sihhatika limaradik, dan jadikanlah masa sehatmu untuk persiapan masa sakitmu. Ini penting sekali nih ya akhwah. Jadikanlah masa sehatmu, yakni persiapan ketika sakit, yakni ketika beramal. Karena seorang kalau sakit itu tergantung ketika dia sehatnya. Apabila dia merutinkan amalan ketika sehat, kemudian dia tidak bisa melakukan amalan tersebut karena sakit, maka dia akan diganjar pahala seakan-akan melakukannya. Seakan-akan melakukannya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana sahihan muqima." Apabila seorang sakit ya atau melakukan safar, maka akan dituliskan pahala untuknya semasa ketika dia sedang sehat atau sedang mukim. Jadi perilaku kita ketika sehat
ketika mukim itu menentukan nanti ketika sakit. Sebagai misal, contoh, antum terbiasa sholat qobliyah atau ba'diyah. Ya, qobliyah atau ba'diyah, sholat sunnah rawatib. Yang kata Nabi jumlahnya 12, barang siapa menjaganya akan dibangunkan apa? Rumah di surga. Antum senantiasa continuous melakukan ini ketika sehat, maka tatkala antum sakit, antum gak bisa sholat 12 rakaat ini, hanya bisa sholat 5 waktu saja, sholat wajib. Maka sholat 12 rakaat tadi yang antum biasakan ketika sehat, itu tetap mengalir pahalanya, seakan-akan antum melakukannya. Tuh lihat. Ya, begitu juga ketika antum mukim, ya, kemudian safar, antum gak sholat 12 rakaat ini, maka akan ditulis pahala seakan-akan antum melakukannya. Karena apa? Kebiasaan antum ketika sehat atau ketika mukim itu berpengaruh nantinya. Bisa dipahami. Antum terbiasa sholat tahajud atau terbiasa sholat duha, ketika sakit nggak bisa, atau ketika safar, maka akan dituliskan pahala walaupun antum lagi di kereta api misalkan. Waktu duha antum lagi naik perjalanan kereta, biasa sholat duha nggak bisa. Kenapa? Antum lagi di perjalanan, akan dituliskan antum sholat duha. Kenapa? Kebiasaan antum ketika mukim. Tuh lihat, ini diantara yang tersirat dari penggalan nasihat Ibnu Umar ini. Ya, maksudnya jadikanlah waktu sehatmu selagi antum masih bisa beramal, ya, masih memiliki kekuatan, ya, masih mudah untuk beramal, maka ketika sakit nanti itu bagian uzur dan bahkan bisa mendapatkan pahala nanti. Karena suatu saat ada kalanya kita sakit. Ya, ada kalanya orang itu sakit, ya, kadang sehat, kemudian ada sakit. Nah, ketika sakit ini banyak ladang pahala masuk kepada kita, dan ini bentuk tafsiran tadi, idza asbahta fala tantadhiril masa. Jadikanlah waktumu ini penuh dengan ibadah dan qurbah, sehingga ladang pahala. Ketika antum enggak bisa udzur syar'i seperti marid, sakit ataupun musafir, tetap pahala akan mengalir. Itu makna wa khudz min sihhatika limaradik. Kemudian wa min hayatika limautik. Jadikanlah kehidupanmu sekarang antum hidup, ya, banyak ladang pahala, banyak ladang amal. Banyaklah beramal. Kenapa? Karena kalau sudah mati antum enggak bisa beramal lagi, itu maksudnya. Kalau sudah mati seorang hamba, sudah meninggal seorang hamba, in qata'a amaluhu, amalannya akan terputus, kecuali berapa yang disebutkan Nabi? 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam, yakni manusia, meninggal, maka amalannya terputus. Dia sudah enggak bisa beramal lagi. Sudah tidak bisa beramal lagi kecuali 3 yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang pertama? Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Antum nasihati orang, jangan ilmu hadis, Al-Quran, sunnah, atau nasihati kemudian masih diterapkan, atau ngajarin sunnah. Ini sunnahnya tuh seperti ini nggak boleh sebenarnya, karena yang sunnahnya ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Kemudian dipraktekkan, ya, maka terus pahalanya akan mengalir walaupun antumnya sudah meninggal, dikubur di bawah tanah, mengalir itu pahala. Ini bagaimana nih pahalanya para ulama, para pengajar yang mengajarkan ilmu qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana pahalanya Imam Nawawi, sampai enggak kepada beliau nih? Kita belajar kitabnya beliau, Imam Nawawi, yang menyusun Imam Nawawi, pahalanya nyampe enggak nih ke kuburannya? Sampai. Ya, kenapa? Karena kita dapat faedah dari hasil perjuangan beliau mengumpulkan 40 hadis ini. Ini saya bawakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sudah wafat 30 tahun yang lalu kurang lebih. Sampai enggak kepada beliau? Sampai. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Allahu Akbar. Makanya jangan pelit-pelit kalau punya ilmu. Ya, ajarkan, transferkan kepada orang lain, karena kitanya pun juga sebenarnya
butuh terhadap itu semua. Kemudian yang kedua apa? Au sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus menerus sehingga bakal mengalir. Seperti bangun masjid. Ini siapa nih bangun masjid? Masjid ini orangnya apabila entah itu orangnya masih hidup atau sudah meninggal, ada kajian seperti ini. Orang jadi tahu sunnah, orang tahu Al-Quran, manfaat ilmu yang disampaikan para ulama. Kira-kira sampai nggak kepada mereka? Sampai. Antum sholat, ya sampai nggak pahala kepada mereka? Sampai. Ya seakan-akan dapat pahala sholatnya antum. Ya, antum baca Al-Quran dari buta huruf sampai jadi tahu tajwid, tahsin, sampai nggak kepada mereka? Sampai. Bahkan bisa jadi sebab masuk surga. Ya, ada orang taubat karena hanya dengar pengajian satu kali di masjid Al-Istiqomah. Orang yang bangun masjidnya sampai nggak ini pahala? Sampai. Tuh lihat, sadaqatin jariyah. yakni yang manfaatnya terus menerus walaupun orangnya sudah puluhan tahun meninggal. Ya, awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dia setelah wafatnya, maka akan sampai kepadanya. Ya, ketika dia diazab, berhenti azabnya. Kenapa ya Rabb ini berhenti azabnya? Karena istighfar anakmu terhadapmu. Allahu Akbar. Sampai ada orang tua yang derajatnya ditinggikan di surga disebabkan istighfar anakmu terhadapmu. Allahu Akbar. Semoga kita semua dikaruniai anak keturunan yang saleh dan salehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena itu yang diharapkan. Karena kalau orang sudah meninggal, tidak ada amalan lagi. Dia nggak bisa sholat lagi. Dia nggak bisa puasa lagi. Yang mana itu yang dibutuhkan baginya. Itu adalah suplemen yang harus ia bawa bekal. Ternyata sudah meninggal. Kecuali amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maksud dari penggalan Ibnu Umar ini, selagi kita masih hidup, selagi nyawa masih di kandung badan, kita masih sehat, masih bertenaga, masih bisa berjalan ke masjid, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa puasa, lakukanlah. Karena itu kembalinya kepada diri kita masing-masing. Kalau sudah mati, sudah nggak bisa apa-apa. Orang sudah tergadaikan di kuburannya. Orang sudah tergadaikan, tertawan di alam barzakh, tidak bisa balik lagi ke dunia. Orang yang meninggal mustahil tidak bakal bisa balik lagi ke dunia, sebagaimana orang yang dilahirkan dari rahim ibunya dimasukkan kembali ke rahim ibunya. Gak bisa. Untuk beramal saleh tidak bisa. Jadi selagi kita masih hidup, maka kita ambil kesempatan ini. Jangan jadikan dunia segalanya. Jangan jadikan harta itu wasilah sebenarnya Pak. Wasilah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Tujuannya Anda mencari harta, tujuannya kita mencari harta agar kita bisa menunaikan kewajiban, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dengan harta kita menjadikan kita semakin jauh kepada Allah, dari Allah Azza wa Jalla, maka ada yang tidak beres dari diri kita atau dari harta kita. Ya, ada yang tidak beres, sudah salah jalur. Ibarat kereta api, dia keluar dari rel, anjlok, tidak bisa berjalan. Ibarat ikan sudah dikeluarkan dari air, nggak bakal dia mampu untuk bertahan hidup. Kenapa? Keluar dari jalurnya. Begitu juga manusia hidup di dunia ini dalam rangka beribadah. Sehingga apabila menjadikan dunia adalah tujuan, obsesi, maka dia telah salah langkah. Karena seharusnya dunia adalah wasilah dan bukan tujuan. Akhirat adalah tujuan, bukan wasilah. Jannah adalah tujuan kita, bukan wasilah. Dunia adalah wasilah untuk membangun jannah kita. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh seorang mukmin. Jangan sampai kita menjadi orang yang dungu,
yang menjadikan dunia nomor satu ketika meninggal tidak dibawa apa-apa semuanya. Rumah yang kita bangun tidak dibawa mati. Ya, semuanya harta bahkan baju yang kita pakai pun tidak dibawa mati. Ya, hanya yang dibawa mati hanyalah kain kafan. Hanyalah kain kafan. Makanya kata para ulama disebutkan tentang orang yang mengambil dunia, ya, dalam surat, ana lupa suratnya, tentang siapa, kaum Nabi Musa yang ditenggelamkan oleh Allah, yang punya harta banyak, Qarun, ya, Qarun, ya, inna Qaruna kana min ummati Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu, ayatnya ana lupa ya. Di situ di akhir Allah mengatakan bahwa wa khudh min, diambillah dari dunia nasibmu saja. Apa nasibmu kata para ulama? Yakni kain kafan. Karena yang akan dibawa oleh kita dari perkara dunia hanya kain kafan. Hanya itu doang. Sisanya diwariskan, Pak. Sisanya diwariskan semua, bahkan bisa ribut tuh setelah meninggalnya. Padahal kita yang siang malam, kalau kata orang Jawanya ngoyo, ya, siang malam terus berupaya, setelah meninggal tidak dibawa apa-apa. Maksudnya jangan menomorsatukan dunia. Jadikan dunia hanyalah sebatas ketika orang ke WC. Hanya sebatas kebutuhan, ya. Semua orang butuh sama WC. Apakah ada orang yang cinta sama WC? Enggak ada, ya. Kenapa? Memang kita butuh terhadap dunia. Selagi kita hidup di dunia butuh. Tapi yang berlebihan inilah yang kita maksud. Sampai cinta berlebihan, sampai lupa kepada Allah, sampai lupa terhadap kewajiban, sampai lupa silaturahim, sampai lupa tentang hak Allah, hak manusia, akhirnya mati nggak dibawa apa-apa. Dan inilah orang yang merugi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus beribadah kepada Allah sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagai wasiat, sebagaimana wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam, yakni berserah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.